Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. Transfer window sudah mulai dan beberapa isu mulai bergulir ya tentang para pemain yang kemungkinan akan direkrut oleh Chelsea. Informasinya setiap hari terus update, ada nama-nama baru, tapi ada beberapa pemain yang memang sudah diisukan sejak beberapa waktu lalu akan bergabung ke Chelsea ya. Di video kali ini gue bakal ngeranking para pemain yang menjadi transfer target Chelsea di musim 2025-26. Kira-kira siapa aja yang akan menjadi top transfer di musim 2025-26 ini. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues. Yes, gue udah melakukan riset kecil-kecilan. Di antara para pemain ini, kurang lebih ada 24 pemain. Gue akan memberikan kategorisasi. Yang pertama adalah top transfer. Itu jelas adalah para pemain yang memang dibutuhkan oleh Chelsea untuk mengubah situasi atau paling tidak kita bisa berkompetisi di liga-liga elit Eropa ya. Dan hopefully ini para pemain yang bisa menggerakkan kohesi keadaan ya, sehingga membuat Chelsea menjadi title contender di musim depan. Yang kedua ada kategori squad player, para pemain yang hadir tentu menjadi pelengkap ya dan membuat squad ini menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada maybe or risk. Ini adalah para pemain yang mungkin karena berbagai macam faktor menjadi sedikit berbahaya ya untuk ditransfer di musim ini. Dan yang keempat ada better not. Jadi ini transfer-transfer yang seharusnya dihindari atau para pemain yang harusnya dihindari, dan transfer ini gue berharap tidak terjadi di Chelsea di musim ini ya. Kita mulai aja. Gue udah melakukan riset kecil-kecilan ke 24 pemain yang menurut gue mungkin bisa menjadi transfer target Chelsea di musim 25-26 ya, di transfer window ini. Nomor 1 itu ada Emiliano Martinez, goalkeeper ya dari Aston Villa, dan dia akan menjadi free agent player ya di transfer window ini. Umurnya 33 tahun dan menurut gue Martinez ini punya satu kemampuan yang bisa melengkapi Maresca system ya, dengan build up-nya, dengan cara dia membaca permainan ya, dan handling refleksnya juga. Kita tentu harus mengakui bahwa Martinez ini salah satu top goalkeeper ya di dunia. Dan dia juga sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Dia udah menjuarai Piala Dunia, dia juga membawa Aston Villa sampai ke tahapan seperti sekarang ya. Jadi menurut gue Martinez ini adalah salah satu top transfer kalau seandainya manajemen Chelsea memang akan menjual Petrovic atau Robert Sanchez, karena kita harus memiliki paling tidak satu kiper yang bisa kita andalkan di musim depan ya. Gue tahu masih ada Penders yang katanya memang menjadi wonderkid ya di goalkeeper, tapi kalau melihat umurnya yang masih 19 tahun, kayaknya masih cukup panjang perjalanannya untuk menjadi number one keeper di Chelsea ya. Menurut gue Emiliano Martinez ini tentu akan menjadi faktor penentu keadaan ya, seandainya memang Chelsea berhasil merekrut pemain ini dan benar-benar menjual Petrovic dan Robert Sanchez buat musim depan. Oke. Kemudian ada Ian Maatsen. Gue masukin ke list ini di left back ya, sebagai covernya Cucurella, karena yang pertama Ian Maatsen ini adalah homegrown player, jadi tentu ini akan sangat menguntungkan untuk Chelsea ya di kompetisi Eropa. Dan yang kedua, Ian Maatsen ini berkembang sangat baik menurut gue di Aston Villa. Dan permainan juga 11-12 ya dengan Marc Cucurella, di mana dia berani untuk duel fisik dan maju ke depan. Menurut gue Ian Maatsen ini salah satu pemain dengan karakter yang cocok lah untuk melapisi Cucurella, dan
blend di dalam sistemnya Enzo Maresca ya. Jadi Ian Maatsen ini gue akan kategorikan sebagai squad player yang bisa menambah depth dari squad ini ya. Yang berikutnya ada Alexander Isak. Tentu ini adalah top transfer menurut gue, tapi harganya sangat mahal. Saat ini market value-nya di harga 124 juta ya. Dan kita tahu Isak ini adalah goal machine, membawa Newcastle menjadi seperti sekarang ya, menjuarai Carabao Cup dan bisa masuk ke dalam Champions League ya. Dan dia sudah menciptakan 27 gol dan 6 assist sepanjang musim kemarin, dan tentu Alexander Isak ini menjadi gem ya, menjadi crown yang mungkin bakal melengkapi Chelsea di musim depan ya. Dan apalagi kalau memang benar Jackson akan dijual oleh manajemen ya, karena ada beberapa player yang sudah dipastikan akan dimasukkan ke transfer list dan akan di-offload untuk musim depan ya. Dan berikutnya ada Mike Maignan, ini kiper dari AC Milan ya, berumur 29 tahun, memang agak tua. Tentu ini kiper yang sangat experience dan menurut gue punya refleks yang sangat luar biasa ya, berhasil menyelamatkan AC Milan yang disfungsional di musim ini, dan perannya tentu sangat besar ya di AC Milan. Dan gue yakin seandainya memang dua kiper kita akan di-offload, McMahon ini adalah salah satu kiper yang gue akan taruh sebagai top transfer ya, dan harusnya menjadi top priority target, karena mungkin situasi AC Milan yang saat ini sedang terjadi ini bisa menjadi celah buat Chelsea untuk merekrut kiper yang menurut gue luar biasa ini ya. Yes, ini dia satu lagi, ada Rodrigo dari lini winger ya. Walaupun harganya cukup tinggi di 107 juta saat ini ya, pound sterling. Tapi pemain 24 tahun ini menurut gue bakal menjadi top transfer ya. Ini elit banget, top player yang selalu membuat gol dan assist di seluruh kompetisi di setiap musim. Punya skill yang luar biasa, sangat cepat dan juga sangat kuat ya. Ini pemain yang memang dibutuhkan Enzo Maresca untuk menciptakan serangan-serangan mematikan di Champions League dan juga Premier League ya. Dan gue yakin kehadiran Rodrigo ini akan mengubah banget peta kekuatan Premier League ya, terutama Chelsea gue rasa akan sangat works seandainya Rodrigo ini tidak diterpa cedera atau punya variabel eksternal yang bisa mengganggu performanya ya. Cuma selama itu tidak ada, gue yakin dia akan sangat gacor banget. 14 gol dan 9 assist udah dibuat oleh Rodrigo ini sepanjang musim untuk Real Madrid. Walaupun dia hanya bermain sedikit-sedikit guys. Ini very top transfer menurut gue Rodrigo, dan sangat elite player ya. Semoga Chelsea bisa mencari cara ya gimana caranya mendatangkan Rodrigo. Dan semoga Rodrigo juga melihat ketidakpastian di dalam Xabi Alonso system ya. Jadi dia memilih untuk cabut ya. Amin! Gimana menurut kalian soal Rodrigo? Coba komen di bawah ya. Oke, next player nih ada Antonio Nusa. Ini mungkin nama yang jarang digembar-gemborkan di media saat ini ya. Dia beroperasi di left wing, berumur 20 tahun ya. Saat ini market value-nya di 27 juta. Pemain Norway yang saat ini bermain untuk RB Leipzig ini berhasil menciptakan 3 gol dari 16 pertandingan ya. Memang dia bukan first 11 starter dari RB Leipzig, tapi impactnya terhadap permainan luar biasa, permainannya sangat skillful ya. Ini salah satu pemain yang menurut gue punya masa depan yang cemerlang, dan mungkin Chelsea harus memasukkan ini ke radar transfer Chelsea di musim ini ya. Kalaupun dia tidak menjadi squad player, harusnya ini Antonio Nusa ini bisa menjadi salah satu investment player ya, atau prospect player untuk dimainkan di musim-musim depan ya, karena skillnya menurut gue luar biasa Antonio Nusa ini ya. Dan ini Antonio Nusa akan gue masukkan ke squad player sebagai pemain cadangan, karena Mikhailo Mudryk itu juga masih diterpa isu yang mungkin kita butuh pengganti ya, dan Jadon Sancho mungkin tidak akan diperpanjang di Chelsea. Cuma gue nggak tahu
Seandainya Jadon Sancho ini memang mau dipotong gajinya, mungkin Chelsea bersedia untuk membuat dia permanen. Tapi kalau Jadon Sancho tidak mau, tentu kita lebih baik menolak tawaran Manchester United untuk membeli Jadon Sancho ini ya. Oke, next ada Benjamin Sesko. Ini nama yang sudah digembar-gemborkan di beberapa waktu lalu ya untuk dijadikan striker Chelsea. Dengan harganya yang lumayan tinggi ya, 100 juta kalau nggak salah ya. Dan gue nggak yakin Benjamin Sesko ini bisa menjadi jawaban buat mandeknya lini depan Chelsea. Karena walaupun dia menciptakan 21 gol dan 6 assist ya sepanjang 45 pertandingan untuk Leipzig. Cuma gue khawatir Benjamin Sesko ini menjadi the next Kuku ya. Jadi gue berharap maybe aja nih pemain ini gue akan masukkan ke maybe kalau bisa. Mungkin nggak musim ini ya, mungkin musim depan seandainya dia memang konsisten kita baru bisa memberikan offer 100 juta itu ya, karena dia cukup mahal menurut gue ya. Ini adalah satu pemain yang masih muda banget dari Argentina ya, Mas Tuanto. Mungkin kalian tahu juga, mungkin kalian bisa tambahin referensi gue ini di komen ya. Dia setahu gue bergerak di wing kanan. Ini salah satu pemain wonderkid yang sangat skillful. Kalau kita memang mau menjadi mencari prospek player, nih salah satu player yang menurut gue bisa dijadikan banget prospek di musim depan. Walaupun dia bergerak banyak bermain di wing kanan, dia juga bisa menjadi covernya Cole Palmer ya di posisi nomor 10. Sepanjang 19 pertandingan dengan River Plate, dia sudah menciptakan 7 gol dan 4 assist guys. Dan ini very skillful player. Gue melihat cuplikan pertandingannya ya di YouTube tentunya, itu wow. Menurut gue Mas Tuanto ini harus segera ditandatangannya, diamankan ya buat oleh Chelsea untuk musim-musim berikutnya ya. Jadi ini gue masukin ke squad player dengan umur 17 tahun dan market value di 29 juta guys. Berikutnya ada Nico Williams, salah satu pemain favorit gue juga. Walaupun ini kemungkinan akan mahal ya, mungkin akan sama dengan Benjamin Sesko, tapi menurut gue lebih worth it kalau Nico Williams ini benar-benar kita rekrut. Ini adalah salah satu top transfer menurut gue kalau seandainya Nico Williams ini berhasil bergabung ke Chelsea di musim panas ini ya. Masih muda, 22 tahun, sudah memenangi Piala Eropa, membawa timnya menjadi salah satu tim papan atas di La Liga ya, punya experience. Dan yang paling menarik, gue pengen melihat bagaimana Cucurella dan Nico Williams ini bekerja sama mengobrak-abrik lini kirinya para tim-tim di Premier League ya. Ini pasti akan menarik banget karena gue melihat permainan mereka, link up play-nya di Spanyol itu menurut gue mengerikan sekali ya. Jadi gue benar-benar berharap Nico Williams ini bisa bergabung dengan Chelsea dan bisa menjadi partnernya Cucurella ya, salah satu pemain terbaik kita di musim kemarin, menjadikan Chelsea ini lebih gacor lagi ya. Berikutnya ada Nikola Milenkovic dari Nottingham Forest, dan ini gue sempat bahas juga di video transfer squad Chelsea 2526 ya, bedah Chelsea 2526. Defender ini menurut gue adalah top transfer walaupun umurnya sudah 27 tahun dan itu mungkin nggak masuk ke dalam bracket umur Chelsea ya. Tapi udah pernah gue bilang, seandainya Chelsea memang tidak fokus untuk mencari striker dan striker bukan main topik Maresca, tentu defense adalah salah satu lini yang perlu diperkuat dengan para elite player. Dan salah satunya menurut gue Milenkovic ini harus diboyong ke Stamford Bridge. Karena ini pemain solid banget menurut gue ya. Dan punya kemampuan taktikal yang luar biasa. Bagaimana Milenkovic ini bisa membantu Nottingham Forest membangun counter attack ya. Dan sepanjang musim lalu ini dia berhasil menciptakan 92% akurasi pas guys. Dan ini sangat penting menurut gue di Maresca system. That's why gue pengen banget seandainya memang Maresca tidak fokus terhadap striker, pemain ini harus didatengin ya dari Nottingham Forest. Dan harganya juga saat ini 33 juta. Mestinya nih pemain nggak begitu mahal ya untuk bracket Chelsea ya. Dan so far di
musim lalu nih dia berhasil menciptakan 13 clean sheet guys, dan ini menurut gue elit banget nih player ya. Ada Victor Osimhen, tentu kita semua sepakat ini adalah pemain Chelsea yang tertunda ya harusnya, karena masih banyak banget peluang untuk membawa Osimhen ke Stamford Bridge. Sampai saat ini dia belum menandatangani kontrak dari klub Saudi manapun ya. Jadi gue melihat dia masih punya harapan untuk direkrut oleh Chelsea, dan hopefully Chelsea juga mau mengabulkan demand-nya ya. Ini benar-benar goal machine ya, 26 gol sepanjang musim kemarin. Dan udah terbukti lah Osimhen ini pasti akan menjadi jawaban dari mandulnya Chelsea ya. Dan Osimhen ini tentu akan menjadi top transfer kalau memang benar terjadi ya di musim depan. Kemudian ada Jorel Heto, ini juga mungkin salah satu pemain yang jarang disebutkan ya. Jorel Heto ini beroperasi di left back, menjadi pelapisnya Kukurea ya. Tentu ini akan menjadi squad player seandainya nih pemain bener ditransfer ke Chelsea ya. Baru berumur 19 tahun tapi market value-nya sudah 35 juta, bermain di Ajax saat ini. Dan dia rata-rata memiliki 70 touch per game dengan 4.1 duel won ya. Jadi memang pemain ini cukup berani menurut gue ya, dan very raw, dan masih bisa dimold lagi oleh Enzo Maresca. Jadi seandainya memang Viega jadi di offload di transfer musim panas ini, kita tentu harus punya backup pemain di sisi left back ya, karena once Kukurea cedera kita nggak punya lagi pemain, dan tentu itu bakal menjadi headache ya buat Chelsea di musim depan. Berikutnya ini salah satu elite player juga, Alessandro Bastoni. Ini top transfer seandainya Chelsea bener-bener bisa membawa pemain 26 tahun ini ke Stamford Bridge. Dan gue suka banget permainannya Bastoni ya, bener-bener solid player, tactical player. Bagaimana dia menjadi jantung penggerak build up play-nya Inter Milan sepanjang musim ini ya. Cuma memang flopnya di final UCL, gue nggak tahu kenapa seluruh pemain Inter Milan itu flop. Mungkin karena memang pressure dari PSG yang begitu tinggi ya di pertandingan itu. Jadi Inter Milan gagal mengembangkan permainannya ya. Dan gue melihat Bastoni ini bakal cocok banget di skemanya Maresca System, karena dia punya akurasi passing yang sangat tinggi ya, 90% passing akurasi di sepanjang musim kemarin, dan ini bisa menjadi kunci build up play dan possession centrisnya Enzo Maresca ya buat musim depan. Walaupun ini nggak mungkin terjadi sih menurut gue ya, tapi ya siapa tahu Bastoni mau join ke Chelsea ya untuk bermain di UCL, karena dia kesel gagal mendapatkan Champions League, mungkin ada kesempatan dengan Chelsea ya. Hopefully begitu ya. Top player ya. Kemudian ada Marc Guéhi, ini juga salah satu pemain yang top player menurut gue, top transfer seandainya ini benar-benar terjadi ya. Walaupun masih dikategorikan muda ya, 24 tahun, tapi dia sudah bisa memimpin Crystal Palace menjadi juara FA untuk pertama kalinya guys. Sepanjang ratusan tahun Crystal Palace berdiri, belum pernah menjuarai turnamen-turnamen besar, dan Marc Guéhi berhasil memimpin Crystal Palace itu. Berarti solid banget permainannya, dan kita juga sering lihat lah ya, pasti teman-teman yang nonton Premier League tahu bagaimana Marc Guéhi ini bisa membendung seluruh serangan dan membangun counter attack-nya Crystal Palace ya di bawah Glasner ya. Dan so far di sepanjang tahun lalu itu dia menciptakan 11 clean sheet anyway ya. Jadi memang nih pemain top banget menurut gue, dan dia home ground jadi punya kelebihan ya. Walaupun mungkin harganya cukup mahal ya, tapi menurut gue worth it lah untuk menambal lini belakangnya Chelsea ya. Kita tahu Liverpool sudah mulai permainannya berubah ya, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih tenang. Tapi seandainya Fofana memang di offload, dan beberapa pemain mungkin akan di offload juga ya di center back. Dan yang pasti seandainya memang kita tidak jadi merekrut striker-striker yang elite player, gue sangat berharap gue ini juga akan datang ke Stamford Bridge ya.
Next, ini ada salah satu pemain yang favorit gue juga, Rafael Leao ya, dari Portugal, berumur 25 tahun dengan market value 72 juta. Rafael Leao ini walaupun berada di tim yang disfungsional seperti AC Milan musim ini, tapi dia berhasil menciptakan 12 gol dan 11 assist guys. Jadi double figures ya. Ini pemain bukan sembarang pemain, menurut gue Rafael Leao ini bisa banget menjadi salah satu pembeda ya, atau trigger atau katalis Chelsea untuk menjadi title contender di musim depan ya. Dan seandainya emang Rafael Leao ini jadi masuk ke Chelsea, gue yakin ini akan menjadi top transfer ya. Walaupun mungkin ini berat, tapi kita nggak tahu apakah Rafael Leao ini punya ketertarikan untuk ke Chelsea atau tidak ya. Tapi hopefully ini bisa terjadi dan manajemen bisa mengeksplor possibility ya untuk transfer Rafael Leao ini. Ini ada Alexander Garnacho, ini gue nggak yakin ya, jadi better not. Karena seperti yang sering gue bahas, pemain ini lebih baik tidak datang ke Chelsea. Karena gue nggak yakin nih pemain bisa membawa impact positif dan punya individual impact terhadap tim ya. Jadi better not tidak terjadi ya transfernya. Hugo Ekitike ini pemain yang kayaknya sih udah akan menjadi pemain Chelsea ya. Ini juga salah satu pemain yang bagus menurut gue, tapi gue butuh satu kondisi. Seandainya Ekitike ini emang mau bergabung dengan Chelsea, kita harus melepas Jackson dulu. Karena permainannya similar, tapi dia lebih upgrade lagi. Dia sudah menciptakan 22 gol dan 12 assist sepanjang 48 pertandingan ya. Jadi memang pemain ini masih muda banget dan ini pas banget dengan bracketnya Chelsea. Tapi gue berharap seandainya Ekitike emang masuk, kita bisa mengoffload Nicholas Jackson dulu ya. Jadi kita punya pengganti Nicholas Jackson dengan Hugo Ekitike. Gimana menurut kalian guys? Coba komen soal Ekitike ini worth it atau enggak. Atau dia bisa menjadi top transfer kita buat di musim depan ya. Karena menurut gue nih adalah squad player ya, bukan sesuatu yang elit untuk mentransfer Hugo Ekitike ke Chelsea ya. Kenan Yildiz, ini umurnya baru 20 tahun, permainannya ciamik banget, bisa menggunakan kaki kiri dan kanan. Dia juga bisa menciptakan gol dan dia sangat dicintai oleh fans Juventus ya. Skillful, so far dia menciptakan 7 gol dan 4 assist, tapi impact-nya terhadap permainan menurut gue luar biasa. Walaupun mungkin berat untuk membawa Kenan Yildiz ya, dan gue pun merasa kehadiran Kenan Yildiz ini, seandainya kita memang akan mengoffload Noni Madueke, mungkin similar ya, tidak begitu punya impact atau enggak bisa menjadi katalis Chelsea untuk menjadi title contender di musim depan ya. Ini menurut gue ya. Coba kalian komen di bawah kira-kira gimana soal Kenan Yildiz ini. Victor Gyökeres, gue tahu Victor Gyökeres ini oke. Dia udah menciptakan 39 gol di musim lalu dan dia memastikan akan pergi dari Sporting di musim depan ya. Jadi pasti akan banyak para klub elit yang akan mengincar Victor Gyökeres ini ya. Dia sempat main juga di Championship, mungkin dia udah cukup hatam ya sama iklim permainan Inggris. Workload-nya juga sangat tinggi, goal mesin juga, tapi gue akan menaruh dia ke squad player ya, karena gue belum yakin Gyökeres ini bisa menjadi, balik lagi ya, katalis Chelsea untuk menjadi title contender di musim depan ya. Jimmy Gittens ini juga pemain yang mungkin sebentar lagi akan diumumkan menjadi pemain Chelsea ya. Gue yakin kalau Jimmy Gittens ini bergabung, kita pasti akan melepas either Sancho atau Madueke ya. Karena kita butuh pemain yang bisa dikembangkan lagi, dan dua pemain itu kan sudah tersebar informasi bahwa dua-duanya tuh udah stuck ya perkembangannya. Jadi manajemen merasa development mereka udah stall, jadi makanya mereka mau di-offload ya untuk di musim depan. Kalau seandainya dua pemain itu bener di-offload, gue gak apa-apa datengin Jimmy Gittens karena dia juga homegrown ya, dan dia tahu bagaimana permainan Inggris. Dia juga
cukup impact ya di Borussia Dortmund. Cepet banget permainannya dan duelnya juga pemberani ya. So far dia menciptakan 8 gol 3 assist. Tapi ya balik lagi, gue akan label ini sebagai squad player ya. Jadi Jimmy Gittens ini belum, mungkin nggak banyak bisa mengubah keadaan ya. Kobbie Mainoo, better not. Gue merasa pemain-pemain Manchester United ini belum saatnya ya untuk di transfer dengan harga tinggi menurut gue ya, apalagi ke Chelsea ya. Itu menurut gue. Coba kalian komen aja ya, Mainoo ini worth it atau enggak. Jared Brandtwaite, ini pemain yang progresnya menurut gue luar biasa. Dia berhasil menciptakan 8 clean sheet ya di musim lalu. Dan 6.3 clearance per game. Jadi memang defense-nya nggak main-main. Brandtwaite ini juga salah satu faktor Everton bisa kembali ya ke papan tengah, dan menurut gue transfer ini menguntungkan seandainya harganya make sense. Itu aja, karena dia home ground, kemungkinan dia akan dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Kalau dia mau dengan gaji yang moderate, harga transfer yang moderate, gue akan masukin dia ke top transfer. Tapi kalau overrated transfernya, gue akan masukin dia ke squad player. Karena Brandtwaite ini juga belum terbukti ya untuk bermain di level-level tinggi. Dan kita punya Liva Colwill juga. Kita juga punya Tosin yang masih bisa mengcover ya, atau bahkan Tosin bisa menjadi pilihan utama karena ketenangannya ya, tinggal dia konsisten atau tidak ya. Morgan Rogers untuk lini serang kiri ini gue sangat suka. Morgan Rogers ini sangat fisikal, sangat berani ya, dan dia berhasil menciptakan 8 gol dan 10 assist. Menurut gue Morgan Rogers ini salah satu pilihan yang oke, tapi balik lagi seandainya dia overrated ya, nilai transfernya, gajinya, gue akan taruh dia sebagai squad player. Tapi kalau moderate, gue akan taruh dia di top player ya, karena top transfer Morgan Rogers ini kalau tidak terjadi overrated things yang happen dalam proses transfernya ya. Jadi kita punya kelebihan seandainya dia masuk, karena dia juga bisa mengcover Cole Palmer ya di sisi tengah. Permainannya juga sangat fluent, sangat skillful menurut gue ya. Ini salah satu pemain yang pernah dilatih oleh Maresca juga, dan harusnya punya link up play dengan teman-temannya seperti Cole Palmer ya dan lain-lain ya. Ya not bad lah, tapi kayaknya akan sulit sih untuk mendatangkan dia. Dan yang terakhir Murillo, ini juga defendernya Nottingham Forest. Gue sangat terkesan dengan duo center back-nya Nottingham Forest di musim lalu ya. Itu menurut gue luar biasa bagaimana permainannya Nottingham Forest ini bisa dibentuk lewat center back-nya mereka ya. Dan Murillo ini seandainya memang ke Chelsea akan menjadi top transfer menurut gue, tapi harganya cukup mahal ya guys. Dan dia juga bisa membantu build up play, karena sepanjang musim kemarin dia berhasil menciptakan 80% akurasi pas dengan 11 clean sheet, dan ini luar biasa banget ya. Nah ini pemain terakhir yang masuk ke rank gue, dan ini adalah rank transfer pemain yang possible terjadi di 25-26 ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri, tolong di komen, atau ada insight lain, atau ada diskusi, silakan di kolom komen guys. Bagaimana pendapat kalian dan siapa aja kira-kira yang layak untuk dibeli atau menjadi top transfer Chelsea di musim 25-26 ya. Gue akan tutup video ini. Semoga Chelsea mendapatkan pemain terbaik ya. Dan gue melihat sih scouting, manajemen ini udah mulai solid untuk mencari pemain yang bener-bener bisa impactful ya. Jadi banyak pemain yang nggak impact di musim-musim sebelumnya udah di offload, dan saatnya kita membangun squad yang lebih matang lagi. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Once a blue, always be blue. Up the Chels.